Intinya apa sih toleransi itu? Toleransi adalah kesediaan kita menerima orang lain. Jadi di dalam toleransi itu ada pengertian Anda menahan diri. Kalau pakai bahasa Jawa itu betah-betahke. Ada orang baunya tidak enak, kita tetap duduk di sampingnya dan sabar. Jadi misalnya dalam konteks hubungan antaragama, orang yang toleran adalah orang yang sebetulnya tidak suka kalau ada masjid atau gereja di samping rumah dia, tapi dia tidak mengganggu. Itu namanya toleran. Sikap berikutnya adalah orang yang semula dia toleran, tapi kemudian nyari informasi. Kenapa kok orang ini mendirikan rumah ibadah di samping rumah saya? Dicari informasinya, lalu dia paham. Oh, ternyata begini alasannya. Lalu sudah bisa menerima, tidak menggrundel lagi. Itu namanya toleransi pada level next level. Namanya inklusif. Nah, tingkatan yang paling tinggi setelah inklusif, ini yang paling tinggi adalah setelah Anda tahu orang yang Anda tidak suka ini sebelumnya, Anda toleransi tadi itu, setelah Anda ketahui, Anda teliti mengenai orang ini, Anda kemudian menerima orang itu dan Anda mau belajar dari dia. Orang ini berbeda dari saya, tapi setelah saya pelajari, orang ini punya sesuatu yang bisa memperkaya saya. Itu namanya pluralisme. Nah, toleransi pada level pluralisme ini tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mau menerima. Bahkan ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa pluralisme ini jenis toleransi yang berbahaya. Nah, kalau Anda berpendapat begitu, monggo saja, silahkan, tidak apa-apa. Ya, silahkan. Saya sendiri mengatakan bahwa pluralisme ini penting. Tapi kalau Anda nggak setuju, nggak apa-apa. Nah, inilah masalah juk ini memang ya ini rumit ini sekarang ya. Ya, resiko dari kita hidup di era politik identitas. Tapi saya kira dalam satu segi bagus. Hati-hati menggunakan bahasa yang bisa menyakiti lawan bicara kita. Ini ahli nuklir, Gus. Bagja ya tadi. Bagaimana sih toleransi versi PBNU, kira-kira gitu ya, versi NU itu seperti apa didefinisikannya. Kemudian yang kedua dari APMD tadi berangkat dari jokes gitu ya, kalau bicara tentang apa politik identitas itu malah serius begitu. Kemudian yang terakhir ada sebuah paradoks tadi ya yang diajukan oleh kawan dari fisika yang memang harapannya atau mestinya terbuka kok malah sebaliknya begitu. Saya kira 3 hal ini, Gus. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama adalah soal toleransi ya. Mohon maaf ada kekeliruan dalam presentasi saya ini karena saya mengandaikan toleransi sebagai konsep sudah jelas dengan sendirinya sehingga tidak saya bahas ini ya. Ini mohon maaf, jadi pertanyaan dari mahasiswa S2 tadi ya, itu mengoreksi sekaligus presentasi saya. Terima kasih. Nah, oke, karena saya belum menjelaskan di dalam slide saya akan menjelaskan tentang konsep toleransi. Nah, toleransi, saya tidak akan mengatakan ini konsep PBNU, tetapi ini pemahaman saya. Jadi apa yang saya katakan tidak serta-merta atau mesti mewakili PBNU. Ini pendapat saya. Toleransi sebagai konsep itu memiliki makna yang bergradasi, bertingkat-tingkat ya. Intinya apa sih toleransi itu? Toleransi adalah kesediaan kita menerima orang lain. Itu sebetulnya intinya daripada toleransi. Lawan dari toleransi adalah eksklusivisme. Sikap menutup dan menolak orang lain yang berbeda. Jadi kontras antara toleransi dengan eksklusivisme terletak di dalam sikap kepada orang lain. Toleransi menerima orang lain, eksklusivisme menolak orang lain yang berbeda. Kenapa ditolak? Karena identitasnya beda. Nah, di sini kita kembali lagi bicara mengenai soal politik identitas.
Ada bahasa yang seringkali dipakai di dalam kosakata bahasa Inggris sekarang, yaitu weaponization of identity. Weaponization, menjadikan identitas sebagai weapon, sebagai senjata, atau kalau di Indonesia kan pemersenjataan identitas. Jadi identitas tidak sekedar hanya fakta sosial, tetapi dijadikan sebagai senjata untuk menghantam orang lain yang berbeda. Itu namanya weaponization of identity. Nah, toleransi intinya adalah menerima. Nah, cuma menerima ini itu derajatnya berbeda-beda. Ada menerima secara minimal, itu disebut dengan toleransi. Kalau Anda duduk di depan atau di samping orang yang bau tidak enak, ya. Karena kita kemarin baru menyaksikan pembicaraan tentang bau ketek, ya. Waktu pilpres kemarin, ya. Kalau kita duduk di samping orang yang bau keteknya tidak enak dan kita tetap duduk di samping orang itu, tidak pergi, itu namanya toleransi. Anda mentolerir kehadiran orang yang Anda tidak suka. Jadi di dalam toleransi itu ada pengertian Anda menahan diri. Kalau pakai bahasa Jawa itu betah-betahke. Ada orang baunya tidak enak, kita tetap duduk di sampingnya dan sabar. Ya. Jadi toleransi itu memang makan hati. Ya, itu intinya. Kita menerima orang lain tapi sambil gerundel dalam hati tapi tidak menampakkan penolakan, tidak. Kalau kita menampakkan penolakan karena dia baunya tidak enak, itu eksklusivisme. Tapi kalau Anda menerima walaupun dia tidak enak, itu toleransi. Nah, level berikutnya adalah Anda menerima tapi tidak gerundel. Anda mencoba untuk bisa memahami orang ini kenapa kok baunya tidak enak. Nah, dilakukan penelitian, ketemu sebab-sebabnya. Setelah ketemu sebab-sebabnya dan kita paham, kita lalu merasa kenggerundelannya ini berkurang. Itu namanya sikap inklusif. Jadi misalnya dalam konteks hubungan antaragama, orang yang toleran adalah orang yang sebetulnya tidak suka kalau ada masjid atau gereja di samping rumah dia, tapi dia tidak mengganggu. Itu namanya toleran. Sikap berikutnya adalah orang yang semula dia toleran, tapi kemudian nyari informasi. Kenapa kok orang ini mendirikan rumah ibadah di samping rumah saya? Dicari informasinya, lalu dia paham. Oh, ternyata begini alasannya. Lalu sudah bisa menerima, tidak menggerundel lagi. Itu namanya toleransi pada level next level, namanya inklusif. Nah, tingkatan yang paling tinggi setelah inklusif ini, yang paling tinggi adalah setelah Anda tahu orang yang Anda tidak suka ini sebelumnya, Anda toleransi tadi itu, setelah Anda ketahui, Anda teliti mengenai orang ini, Anda kemudian menerima orang itu dan Anda mau belajar dari dia. Orang ini berbeda dari saya, tapi setelah saya pelajari, orang ini punya sesuatu yang bisa memperkaya saya. Itu namanya pluralisme. Jadi ada 3 derajat toleransi. Pertama, toleransi. Kedua, inklusivisme, yaitu mengetahui orang lain, mengetahui tok, berhenti di mengetahui. Ketiga, mengetahui dan mau belajar dari orang itu. Itu namanya pluralisme. Nah, toleransi pada level pluralisme ini tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mau menerima. Bahkan ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa pluralisme ini jenis toleransi yang berbahaya. Nah, kalau Anda berpendapat begitu, monggo saja, silahkan, tidak apa-apa. Ya, silahkan. Saya sendiri mengatakan bahwa pluralisme ini penting. Tapi kalau Anda nggak setuju, nggak apa-apa. Minimal Anda toleran. Jadi yang kita bicarakan di sini sebetulnya adalah
minimal kita toleran. Kalau mau dinaikkan sedikit oktavnya, sampailah ke inklusivisme. Alhamdulillah kalau sampai situ sudah cukup itu. Bhinneka Tunggal Ika ini sudah sampai ke tingkat inklusivisme itu sudah top itu. Karena tidak semua orang bisa sampai ke level pluralisme. Itu membutuhkan kedewasaan, kematangan, pengalaman yang panjang, dan tidak semua orang punya kemewahan seperti itu. Jadi kalau sampean atau Anda sampai ke level pluralis, level inklusif, alhamdulillah, minimal toleran. Tapi jangan sampai naudzubillah eksklusif ya. Itu bahaya. Yang kedua soal joke ya, ini menarik sekali. Di era politik identitas sekarang ini melontar guyonan, throwing joke is a dangerous business sekarang. Bahaya sekarang ini. Hal-hal yang dulunya itu kita anggap kalau kita jadikan bahan guyonan itu oke-oke saja, sekarang bisa membuat Anda dipenjara itu ya. Dulu saya ini orang pesantren ya, orang pesantren. Dulu itu kita kalau di pondok pesantren itu biasa guyonan dengan menggunakan Quran. Itu biasa ya. Misalnya warka'u ma'ar roki'in, dan rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Itu kalau bagi orang yang bukan pesantren, ini bisa dipenjara ini. Warka'u ma'ar roki'in. Tapi yang bisa paham begini hanya orang-orang pesantren. Kalau orang-orang yang tidak paham tradisi pesantren menjadikan warka'u ma'ar roki'in, ini ayat suci ini, lalu dimaknai sebagai rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Wah, itu bisa bermasalah itu ya. Jadi sekarang ini di era politik identitas, saudara-saudara, guyon hati-hati. Itu ada yang disebut dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan political correctness ya, political correctness. Kamu kalau guyon, berkata-kata, berbahasa, menggunakan istilah, itu kamu harus sensitif orang yang kamu ajak omong. Wah, ini sekarang perkara istilah ini, teman-teman semua ya. Kalau di Barat itu Masya Allah. Sekarang ini contoh saja ya. Di sini tidak berlaku, tapi di Amerika sekarang sudah mulai dipersoalkan kalau pramugari membuat atau mengumumkan informasi di pesawat, ladies and gentlemen, itu dipermasalahkan sekarang. Ladies and gentlemen. Kenapa? Karena manusia sekarang tidak hanya ladies and gentlemen. Ada yang di antara ladies and gentlemen. Ada orang yang disebut dengan non-binary people. Orang-orang yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi kalau ada pramugari mengumumkan ladies and gentlemen, itu bisa jadi masalah hukum, bisa dibawa ke kepolisian itu. Nah, inilah masalah joke ini memang ya ini rumit ini sekarang ya. Ya resiko dari kita hidup di era politik identitas. Tapi saya kira dalam satu segi bagus. Hati-hati menggunakan bahasa yang bisa menyakiti lawan bicara kita. Tadi ketika di ruang tunggu saya ngobrol dengan teman-teman dosen ya, waktu zaman generasi X atau generasi baby boomer di kampung-kampung dulu, orang itu biasa masing-masing orang punya panggilan-panggilan keakraban yang dalam standar sekarang ini itu adalah bullying itu. Ada orang yang misalnya hidungnya pesek, hei pesek, kan di kampung banyak orang namanya Muhammad. Ya, untuk membedakan Muhammad yang pesek dan tidak dikasih keterangan. Muhammad yang mana? Muhammad pesek. Nah, ada itu. Semua orang di kampung dulu punya tambahan nama berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Kadang-kadang ciri-ciri fisik yang tidak menyenangkan itu dipakai untuk menamai orang itu. Ya. Ya. Ada orang yang namanya sudah bagus sekali, ya, namanya bagus sekali, ya. Tiba-tiba dipanggil dengan nama yang buruk itu. Orang namanya itu Abdurrahman.
tiba-tiba dipanggil menjadi bedu. Nah, ya itu namanya adat atau tradisi yang berkembang dulu zaman-zaman kita di kampung. Sekarang sudah nggak bisa lagi itu. Kalau Anda menggunakan itu kategorinya adalah misaddressing. Ya, misaddressing. Anda menyebut orang lain dengan sebutan yang salah. Kalau dalam konteks tadi itu ladies and gentlemen itu disebut dengan misgendering. Misgendering. Anda menyebut orang lain seolah-olah manusia itu hanya laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, sekarang ada itu. Sekarang kan ada identitas itu, identitas gender sekarang itu nggak terbatas. Ya. Ada orang itu yang jelas laki-laki perempuan. Sekarang ada orang-orang itu yang namanya non-binary. Tidak laki-laki dan tidak perempuan. Tidak laki-lakinya 70%, 70% laki-laki, 30% perempuan. Ada yang 60% perempuan, 40% laki-laki. Jadi sekarang ini kalau dalam pengalaman saya kacau sebetulnya. Kacau sekali. Ya, karena perkembangan seperti ini. Ini semua bagian dari politik identitas ya. Tapi menurut saya sebagian perkembangan ini menurut saya positif. Yaitu kita tidak menyebut orang lain dengan nama yang tidak disukai oleh orang itu. Terakhir soal apa tadi Mas Epin ya? Tentang paradoks. Tentang apa? Paradoks keterbukaan. Iya, paradoks keterbukaan dan ketertutupan. Itu faktanya seperti yang saya jelaskan ya. Ada paradoks, ada banyak paradoks di dalam masyarakat digital. Itu hanya satu paradoks saja yang paling menonjol ya. Instead of connecting, alih-alih teknologi digital ini membuat orang tersambung, yang terjadi justru disconnecting. Ini paradoks pertama. Paradoks pertama. Ya, pemandangan yang sering kita lihat adalah orang satu rumah berkomunikasi lewat WA. Satu rumah kok lewat WA, itu kan paradoks. Bahkan duduk berdampingan ya di stasiun kereta, sambil nunggu kereta, komunikasi dengan orang yang di sampingnya bukan ngomong langsung tetapi melalui perantaraan media sosial misalnya. Itu paradoks yang sering kita lihat. Paradoks yang lain adalah informasi yang banyak malah justru disinformasi. Ini juga paradoks ini. Informasi yang banyak jadi itu tidak informing tetapi disinforming dan misinforming. Ini paradoks seperti ini kita lihat dan itu tantangan-tantangan kita yang harus kita hadapi dan pengaruhnya terhadap wacana dan praktek kebinekaan memang cukup mencemaskan ya. Waktu sudah habis. Terima kasih untuk perhatian Anda semua terhadap presentasi saya. Terima kasih kepada Pak Wijaya yang sudah nunggui sampai akhir, Pak Hendri dan teman-teman dari para dosen dan para mahasiswa-mahasiswi. Semoga presentasi saya walaupun tidak digital ya, tetapi semoga bermanfaat dan semoga Anda mendapatkan informasi. Sampai ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada satu pertanyaan lagi nih Gus di YouTube gitu. Nah ini, Assalamualaikum Gus, bagaimana caranya menumbuhkan Gen Z menerima informasi yang positif dalam hal perkembangan dirinya? Barangkali masih mungkin gitu, punten. Jawabannya adalah solusi pertama tadi yang saya sebut dalam slide, yaitu berpikir kritis. Ini mohon betul teman-teman ya dan juga para pendidik betul-betul kita membudayakan cara berpikir kritis atau critical mind. Saya kira itu solusinya. Baik, terima kasih Gus Ulil. Ya beri aplaus sekali lagi ya teman-teman sekalian. Ini menarik sekali diskusinya ya, tapi karena waktu jua, kesimpulan tadi sudah disampaikan oleh Gus Ulil. Karena bicara tentang toleransi, bicara tentang pentingnya keterbukaan ya di tengah kehidupan yang semakin global. Barangkali saya akan menutupnya begini. Ketika manusia hari ini belum toleran, belum mampu menerima perbedaan, boleh jadi
tidurnya kurang malam, kopinya kurang pahit, dan mainnya kurang jauh. Demikian.